Salam, selamat pagi. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita. Pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari satu tema, kebenaran firman Tuhan, yaitu iman keselamatan yang benar. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus untuk memberkati kita. Bapa Sorgawi, pada saat pagi hari ini kami patut bersyukur kepada Tuhan, di mana ada kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah kepadamu. Pada saat hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba untuk menjadi saluran berkat-Mu. Engkau berkati juga anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita akan baca dalam kitab Kejadian 15 ayat 6. Saya akan bacakan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya akan baca juga di dalam bahasa sehari-hari, Kejadian 15 ayat 6. Abraham percaya kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi, yaitu Abram atau Abraham. Siapa Abraham? Abraham adalah anak laki-laki Terah. Ia mempunyai dua saudara laki-laki bernama Nahor dengan Haran. Istrinya bernama Sarah. Abraham mempunyai keponakan yaitu Lot. Abraham dan keluarganya tinggal di Ur Kasdim. Abraham ini seorang yang setia, taat, patuh kepada Allah. Ya. Abraham juga orang yang diberkati dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1. Abraham bapa segala bangsa, dan Abraham dijadikan teladan dalam kepercayaan dan kepatuhannya kepada Tuhan, hingga ia diberi gelar bapa orang beriman. Abraham ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang membuatnya luar biasa adalah rohnya yang berkobar-kobar menyembah Allah. Hingga kepercayaannya yang sungguh-sungguh kepada Allah diperhitungkan sebagai suatu kebenaran, dan itu menyenangkan hati Allah. Mari kita belajar dari iman Abraham. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki iman yang benar seperti iman Abraham? Ya. Memiliki iman yang benar seperti iman Abraham adalah, pertama di ayat yang ke-6, percaya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, percakapan antara Allah dan Abraham, di mana Allah memberi jaminan perlindungan dari bahaya dan akan memberi upah yang besar kepada Abraham. Tapi apa kata Abraham? Abraham berkata, apa gunanya semua itu jika Tuhan tidak memberikan aku anak? Ya. Yang akan menjadi ahli warisku adalah Eliezer hambaku. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, bukan hambamu yang menjadi ahli warismu, tetapi anak laki-lakimu yang akan menjadi ahli warismu. Ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Pandanglah bintang di langit. Ya. Dan cobalah menghitung bintang-bintang. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu. Ya, luar biasa. Dan di ayat yang ke-6a ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Apa itu percaya? Definisi percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Ya. Kalau kita bicara tentang percaya, percaya itu hubungannya dengan hati. Roma 10 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari. Sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan saudara percaya dalam hati bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Karena dengan hatinya orang percaya, sehingga Allah menerima dia sebagai orang yang terbaik dengan Allah. Dan dengan mulutnya orang mengaku, sehingga ia diselamatkan. Ya, di sini. Menurut Kejadian 15 ayat 6a, Abraham percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ya, Abraham tidak protes, tidak komen, ya. Ya, Abraham sangat yakin apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, ya. Abraham tahu benar siapa yang dia percaya.
Dan saya yakin ya, pencipta lagu Kemenangan Iman nomor 197, aku tahu yang ku percaya, dasar firman-Nya bisa jadi dari iman Abraham ini. Ya, luar biasa. Kalau kita baca ya tentang tokoh Abraham keseluruhannya, Abraham bukan hanya memiliki iman yang kuat, tapi juga ia memiliki tindakan iman yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, ia setia, ia orang yang peduli dengan orang lain, ia rela berkorban dan sebagainya. Nah, berdasarkan Ulangan 6 ayat 5, percaya Tuhan atau cinta Tuhan dengan sepenuh hati harus ditujukan dengan cara hidup dan dalam perbuatan. Ya. Percaya di dalam hati, bukti percaya ditunjukkan dengan cara hidup dan dalam perbuatan. Ya, jangan mulut katakan aku percaya, tapi tindakan tidak sesuai dengan perbuatan. Ya, banyak orang Kristen mengatakan aku percaya Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi tindakannya belum sesuai. Katakan aku percaya Tuhan, tapi masih hidup dalam kedagingan. Ya. Percaya Tuhan, tapi masih mudah marah. Ya. Mudah tersinggung, mudah tidak enak hati, suka negatif, suka ingat kesalahan orang, mudah kecewa, mudah sakit hati, tidak mau mengampuni, tidak mau jujur pada Tuhan, jujur pada sesama, dan jujur pada diri sendiri. Ingat masa lalu, saat hati disakiti sulit melupakan. Ini kedagingan ya. Malas, apalagi di tengah situasi COVID seperti ini. Semua orang dianjurkan diam di rumah saja. Ya. Kalau kita tidak bisa perintah diri kita, ya, diri kita, ini pasti sangat berbahaya. Ya. Pasti yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan daging kita. Ya. Bukan hal-hal rohani dan hal-hal yang berguna. Ya. Contoh, karena diam di rumah saja, pokoknya HP tidak mau lepas deh dari tangan. Ya, salah-salah, karena HP yang pegang terus di tangan ini, jarang-jarang berdoa, jarang-jarang baca Alkitab, dan lain sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, itu dibuktikan dengan tindakan kita, ya, dengan cara hidup kita dan dalam perbuatan kita. Ya, kita harus miliki grafik iman yang makin hari makin meningkat atau naik. Jangan grafik iman kita itu makin turun atau mungkin diam di tempat atau diam saja. Ya, sebagai orang percaya, makin hari kita harus makin cinta Tuhan. Makin hari harus makin dekat Tuhan. Bagaimana tahunya kalau kita itu dekat Tuhan? Mudah saja. Ya, jangan punya iman perasaan. Ya. Hati kita terasa damai, sejahtera, dan bahagia kalau kita tuh dekat Tuhan. Ya. Ada suasana surga dalam hidup kita kalau kita tuh dekat Tuhan. Seperti doa Bapa kami, ya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita hidup dekat Tuhan, ada suasana surga dalam kehidupan kita. Ada suasana surga dalam rumah tangga kita. Ada suasana surga dalam hati kita. Jadi, semakin hari kita tingkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, semakin naik dan semakin naik lagi. Oke, yang kedua. Bagaimana memiliki iman yang benar seperti Abraham? Yaitu tekun dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tekun dalam pengharapan adalah bersukacita dalam pengharapan. Sukacita dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tindakan atau tantangan hidup kita selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1-2. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Dia ingin memperkenalkan diri-Nya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong.
Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Luar biasa. Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Puji Tuhan. Ya. Tekun di dalam pengharapan, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, tekun dalam pengharapan adalah sabar dalam kesesakan. Ya. Kesabaran wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus memberi kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Luar biasa. Ada kekuatan pada saat kita sabar. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menanggung beban hidup kita. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tujukan mata kita kepada Yesus yang memampukan kita untuk sabar dalam masa-masa sulit. Ya, kita tahu di balik masa-masa sulit pasti ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, asal satu, betul-betul berharap bersandar pada Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam pengharapan adalah bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, kata cari, kata ketuk adalah kata kerja yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya, penting doa itu. Ya, doa itu kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi juga harus imbang dengan firman Tuhan. Ya, firman itu kalau kita baca firman berarti Tuhan yang bicara sama kita. Jadi doa dengan baca firman tidak boleh dipisahkan. Ya, itu sepaket. Doa dan baca firman. Kecenderungan kita sebagai orang percaya ini suka doa, bagus juga suka doa. Tetapi jangan hanya doa terus, tapi juga baca firman. Jadi ada komunikasi dua arah. Bicara dan dijawab seperti itu. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya, seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus minta pembelaan dari seorang hakim. Pada akhirnya, sang hakim bersedia membela perkaranya. Ya, Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Ya. Kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Nah, semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberi pengharapan dan memberi kekuatan bagi kita. Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, milikilah iman keselamatan yang benar, yaitu dengan percaya Tuhan dengan segenap hati, dibuktikan dengan cara hidup dan perbuatan kita. Ya, Kejadian 15 ayat 6, Ulangan 6 ayat 8. Yang kedua, miliki iman keselamatan yang benar. Yang kedua adalah tekun dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Yaitu dengan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Mampukan kami memiliki iman yang benar dalam hidup ini. Percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tekun dalam pengharapan. Pada saat hari ini kami sangat mengucap syukur. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat menjalani kehidupan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.